Ya, langsung saja Bu ya. Selamat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali Bu, saya bisa berjumpa lagi dengan Ibu Susi hari ini. Dengar-dengar Ibu ada yang Ibu mau ini ya? Kita mau ngobrol-ngobrol gitu, ada yang Ibu mau obrolkan? Cek. Jaringannya Ibu Susi jelek. Cek. Tes. Jaringannya Ibu Susi. Baik. Oh, Bu Nurul. oke. Ini Ibu Susi. Ibu Susi ada yang mau diobrolkan, Ibu Susi? Iya, Bu, ada. Ada yang Boleh penting saya tahu? nih. Kalau boleh saya tahu tentang apa ya? Iya, saya cerita sedikit ya, Bu Nurul. Ya, boleh, silahkan. Iya, begini, di sekolah saya, tempat saya mengajar di SMP Seatap Negeri 2 Tinombo Selatan, posisinya kan kemarin kepala sekolah yang menjabat aktif non job. Jadi dia itu sama mapel dengan saya. Jadi dia turun jadi guru biasa, saya pun sama mapelnya dengan saya. Jadi waktu pembagian tugas, saya ini boleh dikata terlempar dengan pembelajaran besit saya. Saya membawakan pembelajaran yang di luar besit saya itu, Bu. Jadi kapal sekolah ini dia yang bawakan mata pelajarannya saya, sedangkan di sekolahnya saya itu cuma tiga 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 rombongan belajar gitu. Jadi saya merasa itu aduh bagaimana ini gitu. Oh, jadi permasalahan Ibu Susi itu karena kepala sekolah yang non job ini punya mapel yang sama dengan Ibu gitu ya? Iya, betul Bu. Oh iya betul. Jadi Ibu dari pertemuan kita ini, apakah Ibu Susi punya rencana setelah pertemuan kita terkait jam Ibu Susi yang ternyata sama dengan jam atau mata pelajaran yang diampu oleh kepala sekolah Ibu Susi yang sudah non job itu? Iya, saya sih punya rencana, tapi apa daya kita kan cuma bisa diatur. Saya berkeinginan kan Bapak itu guru sertifikasi. Jadi kan dia bisa kan ambil yang pelajarannya dia itu, pelajaran lain dari besitnya. Kenapa mesti saya? Perasaanku juga lagi kacau memikirkan begitu, Bu. Oh, jadi Ibu merasa bahwa kepala sekolah ini bisalah mengambil yang lain ya. Kenapa jamnya Ibu Susi yang ternyata diambil? Iya, Jadi begitu. Ibu Susi setelah ini apa rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu Susi alami? Rencana saya kan sudah lapor dengan kepala sekolah bahwa kenapa harus saya yang terlengser begitu, dan saya juga sampaikan dengan operator kenapa ya bisa begitu. Tapi mereka cuma memberikan bahwa ini kapal sekolah itu suatu kapal sekolah yang sertifikasi, jadi memang harus begitu jalannya. Jadi saya merasa karena kita, tapi tidak sampai situ juga,
perasaanku saya tetap semangat saja ikut alur dari itu. Cuma memang lagi tidak enak pemikiran dan perasaan tidak menyatu, Bu, seperti itu. Oh iya, benar ya Ibu kalau, ada di posisi itu, pasti Ibu Susi merasa adalah sesuatu yang mengganjal begitu ya? Jadi Iya, strategi Ibu Susi untuk menghadapi itu bagaimana? strategi saya tetap banyak bersabar saja selagi pembelajaran itu masih masih valid dengan bidang studi yang saya bawa. Tetapi saya sudah melapor juga dengan ketua MGMP, katanya eh, jamnya saya itu juga tidak apa-apa dan pernyataannya juga sama dengan operator. Saya juga sudah menerimanya, tapi walaupun bagaimana kan namanya manusia ya, kalau kecewa tetap ada ya Bu. Gitu. Oh iya, kalau boleh saya tahu Ibu, dalam skala 1 sampai 10, kalau 10 itu sangat kecewa, 1 itu tidak kecewa, Ibu Susi itu berada di posisi nomor berapa? Saya itu kalau posisi kecewa berada di skala 1 2 ya, tapi kalau untuk semangat lagi untuk demi negara pendidikan ini saya berada di skala 7 8. Saya tetap semangat, saya tetap belajar, saya tetap merefleksikan diri untuk tetap tetap bernuansa belajar di sekolah, Ibu. Ibu ya betul Ibu. Ibu Susi tadi mengatakan kalau Ibu bakal tetap semangat begitu kan. Jadi Iya. apakah itu nanti yang akan menjadi kekuatan Ibu Susi untuk menghadapi masalah ini? Ya, saya tetap semangat, saya tetap berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah, saya tetap melaksanakan tugas seperti mana mestinya, dan saya berharap kepada kepala sekolah, kepada pihak-pihak yang terkait bahwa itu mereka pasti memberikan juga yang terbaik dengan saya, seperti itu, Bu. Iya, pasti, semoga ya Ibu ada, jalan terbaik yang bisa diberikan dari, ada hikmahnya lah dari masalah ini. Kalau, dari Ibu Susi sendiri, bagaimana dalam menghadapi ini? Apakah Ibu Susi punya target jangka waktu untuk menyelesaikan permasalahannya Ibu? Untuk jangka waktu saya eh, tidak mempunyai target yang tepat, cuma berharap adalah kemudahan untuk saya, kemudian kemudahan untuk saya dalam mengabdi, kemudian tidak ada di antara kami yang saling merugikan, baik saya maupun mantan kepsek saya, seperti itu. Amin, semoga, diberikan kemudahan ya Ibu. Jadi Iya. apakah, ukuran keberhasilan dari, rencana Ibu Susi untuk menyelesaikan masalah Ibu Susi ini? Oh iya, untuk rencana keberhasilan saya sudah diaturkan jam yang baik, kemudian jam itu juga sudah relevan dengan basicnya saya, dan saya sudah terima, sudah diatur sebaik mungkin. Kemudian saya berkeinginan tetap bekerja sama, berkolaborasi yang baik di sekolah dan tidak ada untuk saling menjatuhkan, dan saya merasa kepala sekolah sudah mengambil tindakan yang terbaik bagi kami. Oh ya, semangat ya Ibu, semoga, Iya, tidak ada permasalahan ke depannya yang dialami oleh Ibu terkait, jam mata pelajaran Ibu dengan kepala sekolah yang non-job itu. Jadi Ibu, sebelum kita mengakhiri, ngobrol-ngobrol kita nih, menurut Ibu Susi sendiri, bagaimana tindak lanjut setelah, kita ngobrol ini, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan, berangkat dari, ngobrol-ngobrol kita ini terkait, permasalahan jam Ibu?
Oh iya, untuk tindak lanjut dari permasalahan tadi ini, eh, semoga kepala sekolah mengajukanlah kepada pemimpin bahwa ada keadilan yang terbaik dari sisi kami yang berada di sekolah sana. Tapi apabila belum, saya tetap bersabar dan tetap bersemangat untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti itu. Ya, tetap semangat Ibu ya. Semoga Iya, permasalahannya bisa segera terselesaikan dan ada jalan tengahnya win-win solution lah untuk Ibu Susi dan mantan kepala sekolahnya Ibu. Ya, terima kasih Bu Susi sudah mau berbagi dengan saya. Jadi gimana perasaan Ibu ini setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Apakah Ibu akhirnya punya ide atau jalan keluar yang akan Ibu Susi lakukan? ya, alhamdulillah melalui percakapan ini saya lebih bersemangat, saya lebih lebih fresh atas pikiran dan perasaan saya. Kemudian untuk rencana ide saya tetap mengajar yang semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ingin menjadi teladan. Kemudian untuk harapan ke depannya saya merasa bahwa kepala sekolah sudah mengambil tindakan yang baik, yang terbaik kepada pemimpin-pemimpin di atas. Begitu, Bu. Luar biasa Ibu Susi. Jadi tetap ya ingin mengabdi dan ingin menjadi teladan. Jadi terima kasih Bu Susi sudah sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Semoga ada jalan keluarnya. Iya. Oke, makasih Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama, Bu Nurul. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susi. Apa kabar hari ini, Bu Nurul? Alhamdulillah baik Ibu. Ya lumayan lah. Iya, salam bahagia, guru hebat ya, Ibu. Ada yang Salam. Ibu Bu Nurul, tadi saya mendengar Ibu Nurul ada yang ingin dibicarakan Bu Nurul pada kesempatan kita ini. Iya Ibu ada. Iya, Ibu Nurul, kita ada waktu sekitar 15 menit ke depan ya Bu Nurul. Jadi Ya. Ibu Nurul bisa dibicarakan permasalahannya tadi, bagaimana Bu Nurul? Jadi saya cerita dulu ya Ibu Susi ya. Iya, Jadi silakan. di sekolah saya ini kan mau mengadakan ujian berbasis Android. Dan akhirnya ditunjuklah 4 orang untuk menjadi penanggung jawab. Karena kan kita berbagi nih, ujian ada daring dan ada luring. Yang digunakan daring itu hanya kelas 9 saja, masih tahap Oh uji iya, iya. coba. Jadi kepanitiaannya itu hanya 4 orang. Dan Iya. ternyata setelah dibagi 4 orang ini, 3 orang panitianya ini kayak tidak ikut andil begitu loh Ibu. Jadi akhirnya saya itu seperti melaksanakan kepanitiaan tusuk sate. Jadi saya yang menginput soal, saya yang menyiapkan website, saya yang menyiapkan aplikasinya. Seperti itu Ibu. Ditambah Oh, lagi saya sekarang ini sedang rutin mondar-mandir puskesmas untuk kontrol gigi. Jadi agak sudahnya sakit gigi ditambah kegiatan yang sudah di luar tupoksi saya itu pusing, Ibu. iya, berarti Bu, di sela Ibu banyak banyak kerja juga, kemudian kesehatannya juga agak terganggu ya Bu, seperti Iya, itu. Ibu. Im, eh, Ibu maunya itu seperti apa atas seperti apa atas pekerjaan Ibu kepada teman-teman itu, Bu? Maunya seperti apa Saya begitu? tuh
Iya, maunya saya, Ibu, ini kan dibaginya 4 orang kan, maunya saya yang 3 orang ini bekerjalah juga membantu begitu kan. Kalaupun tidak tahu bisa bertanya, "Oh ini apa lagi yang bisa saya lakukan? Apa lagi yang bisa saya bantu?" Ini kan tidak ada Ibu, tidak ditanya juga apa yang bisa dibantu, apa yang gitu loh Oh, Ibu. Jadi terkesan hanya mengandalkan 1 orang saja dan merasa, "Oh itu nanti kalau diurus itu pasti beres juga ujung-ujungnya," gitu loh. iya, jadi berarti teman yang tidak berkolaborasi yang baik ya, seperti itu. Harapannya Ibu, teman yang tidak berkolaborasi dengan baik itu bagaimana Ibu? Harapannya Ibu bisa diajak kolaborasi loh Ibu. Jadi tidak berat sebelah pekerjaan saya. Jadi saya merasa ringan gitu loh. Iya. Apakah sudah diinformasikan kepada yang berwenang, Bu? Eee, untuk menginformasikan sebenarnya saya sedang, berusaha untuk, berkomunikasi dengan kepala sekolah bagaimana baiknya, agar kegiatan ini bisa berjalan, apalagi kan ini waktunya kurang seminggu lagi karena, ujian itu dimulainya tanggal 4. Tentunya supaya teman-teman ini bergeraklah juga, kalaupun belum tahu ya belajarlah kan, gitu Ibu. Iya. Dari hasil Ibu berkonsultasi dengan yang berwenang atau pimpinan, yang Ibu inginkan dari itu apa? Yang saya inginkan itu agar kepala sekolah bisa, membantu saya untuk menyampaikan kepada teman-teman panitia ini agar, bekerja sesuai tupoksinya, Ibu. Ketika sudah disampaikan, apakah sudah ada perubahan Ibu dengan teman-teman untuk Untuk saat ini? saat ini baru saya mau coba kan Ibu, jadi, semoga besok ketika saya sampaikan kepada kepala sekolah itu sudah bisa ada perubahan sedikit, walaupun sedikit tapi maksudnya, sudah adalah bantuan dari teman-teman. Iya, ya, semoga hal baik itu akan terjadi ya, Bu. Ya amin. Dari kejadian itu Ibu merasa berada di level berapa dan perubahannya itu sekarang serasa berada di level berapa, Ibu? Kalau, kalau sedihnya itu sedih dan capeknya itu rasanya itu di level 2 dan 3 begitu, Ibu. Saya maunya itu, teman-teman itu, saya tidak terlalu capek, teman-teman itu mau bekerja sama begitu, sehingga saya bisa memperbaiki mungkin ke level yang lebih tinggi, ke level 7 atau 8 lah. Iya, semoga bisa terrealisasi ya, Ibu. Ibu, Iya. apakah Ibu sudah mempunyai ide untuk berbuat seperti apa terhadap rekan-rekan teman Ibu itu yang diberi tanggung jawab di sekolah? Ide, yang ingin saya lakukan sebenarnya Ibu, saya ingin mengajak kerjasama. Saya berharapnya teman-teman itu mau proaktif untuk bertanya, tidak acuh tak acuh, karena kalau bertanya pasti kan saya akan membantu juga gitu kan. Di tengah-tengah kesibukan yang lain juga saya tetap akan membantu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bukan hanya dengan melimpahkan tugas tanpa ada, bertanya sama sekali harus membantu apa begitu. Iya, betul betul, Bu. Berarti Ibu sudah mengutarakan ide-ide seperti begitu kepada teman. Kemudian atau Iya. ada strategi lain untuk bekerja sama dengan teman, Ibu? Ya, strateginya itu ya Ibu, kalau mentok-mentoknya, teman-teman tetap, susah untuk diajak berkomunikasi atau kerja sama, saya mungkin akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, supaya kan teman-teman ini kan kalau mungkin kepala sekolah yang memberikan arahan itu akan lebih cepat geraknya gitu loh Ibu. Iya, dari ibu yang memanggil, ibu yang untuk memanggil untuk kerjasama, dari pihak kepala sekolah untuk mengerahkan mereka, kira-kira yang mana paling tepat untuk ibu terapkan untuk teman-teman rekan kerja ibu itu? Yang Saya paling maunya sih Bu, saya maunya saya bisa sendiri dulu sebelum harus, mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Saya menganggap, komunikasi dengan kepala sekolah itu adalah jalan terakhir kalau memang, saya tidak bisa secara langsung untuk mengajak teman-teman. Tapi semoga saja bisa sih, Bu. Iya. Oh iya, berarti ibu berkeinginan supaya teman itu datang
bertanya sesuai poksi tugasnya begitu ya Iya, Bu? Ya, iya, benar. Ibu kira-kira Ibu mempunyai target kapan Ibu akan melakukan hal itu untuk teman Ibu bisa datang ke Ibu? Insya Allah mungkin besok Ibu kan sudah mulai kurang kegiatan P5 juga sudah selesai, jadi sudah tidak terlalu sibuk. Mungkin besok akan saya coba komunikasikan. Iya, berarti lebih cepat lebih baik ya, Ibu? Iya betul Ibu. Iya. Baik, Ibu. Apakah Ibu ada yang membantu pelaksanaan dari kegiatan Ibu nanti itu? Pelaksanaan ketika Ibu Saya perlu bantuan selain dari teman yang akan membantu Ibu, apakah ada Ibu punya planning pelaksanaan yang perlu bantuan begitu, Ibu? planning lain ya mungkin saya akan minta bantuan teman yang di luar kepanitiaan itu Ibu. Kalaupun seburuk-buruknya teman-teman yang dalam kepanitiaan ini tidak bisa membantu. Iya, berarti tetap memerlukan bantuan Ibu supaya kan Ibu Iya, tadi kan juga kurang sehat. Jadi lebih baiknya itu kalau ada teman yang berkolaborasi baik Ibu seperti begitu ya, iya, Bu. Iya. iya. Oke, Bu, kita berada di penghujung pertemuan pada kali ini. Oh ya, satu lagi, Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari bincang-bincang kita kali ini, Bu? Yang saya dapatkan itu Ibu terima kasih karena saya bisa lebih plong begitu. Saya memang sekarang ini perlu teman curhat Ibu supaya saya bisa berusaha untuk mencari akar masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya sangat bersyukur bisa berbincang-bincang dengan Ibu supaya saya Iya, bisa berusaha mencari jalan keluar atas masalah ini. iya. Berarti lebih plong ya, Ibu? Iya, Ya, lebih plong dalam kesempatan kali ini ya, dalam coaching kali ini. ya. Baik Bu, insya Allah minggu depan kita bisa bincang-bincang lagi tentang aksi apa yang akan Ibu lakukan di minggu berikutnya ketika sudah berhasil dari rencana ini, Bu. Masih ada aksi yang Ayo. rencana yang akan dikembangkan? Siap Ibu, nanti kita akan komunikasi lagi kalau misalnya ada hal baru lagi yang saya Iya, lakukan atau yang ini. ya ditunggu ya Bu. Kalau Iya, ketika ada lagi ya Bu, Ibu. supaya bisa kita lebih fresh begitu. Jadi Ibu, bincang-bincang kita kali ini kita akhiri dulu ya. Semoga kita bisa Iya, ketemu Ibu. di hari-hari berikutnya. Oke Bu, pada Siap kesempatan Ibu. ini saya akhiri. Terima kasih Bu Nurul telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Ibu Iya, Putih. akhiri. Saya Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke refleksi, Bu. Oke. Saya yang jawab refleksi atau Ibu dulu? Ibu aja dulu. Oh iya. Jadi kalau refleksi saya yang sudah berjalan baik selama percakapan, menurut saya itu saya karena mungkin sudah dicoba berapa kali gitu kan Ibu. Jadi saya sudah lebih santai dalam membahas masalah dalam coaching ini. Kemudian juga saya sudah bisa memahami apa sih sebenarnya tujuan kenapa kita harus melakukan alur tirta. Kemudian juga saya sudah bisa sedikit lebih bisa membuat pertanyaan terbuka. Kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan? Oh, tadi kalau Ibu Susi perhatikan yang perlu ditingkatkan itu kan sebenarnya pakai alur tirta Ibu. Cuma pada bagian identifikasi itu agak lompat langsung pada rencana aksi. Jadi saya kembali lagi ke identifikasi yang Iya, menanyakan skala. betul betul. Itu Mungkin saya terlompat. itu tadi Terlompat. lompat. Iya, Iya, lompat iya. tapi saya sadar saya kembali lagi.
Iya. Terus tadi apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, itu saya berfokus pada apa, permasalahan yang dihadapi oleh coach dan juga saya berusaha untuk menggunakan, untuk memahami inti masalahnya. Jadi inti masalahnya itu ada pada kekurangan jam, jadi saya fokus pada kata kunci itu. Iya. Kemudian juga apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan tadi yang perlu ditingkatkan kan alur tirtanya. Jadi yang akan saya lakukan adalah lebih mempelajari alur tirta ini supaya tidak lompat-lompat alurnya Ibu. Karena juga kalau lompat-lompat kan Nanti kayaknya rancu. iya, betul. Jadi bisa Ini Ibu, jadi jadi apa yang bisa jadi apa Ibu Santi? saya bilang bisa jadi penjelasan dari coachnya juga nanti, aduh apalagi ya, Mbak pikir karena dari pertanyaannya yang, aduh apalagi ini yang mau disampaikan ya. Lompat. Jadi itu pertanyaan untuk Ibu Santi ini. Apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Yang sudah saya rasakan dari coaching ini, alhamdulillah lebih lebih terarah lagi, sudah lebih terarah dari penjelasan, sudah dengan menandakan lambang-lambang pertanyaan yang berbobot, sehingga saya sudah mudah menjelaskannya seperti itu, menjelaskan permasalahan. Jadi alhamdulillah sudah mulai terarah, walaupun kita dalam tahap pembelajaran dengan menggunakan alur-alur tirta itu. Iya. Coba kalau refleksinya Ibu Susi? Refleksi, Iya. refleksi saya apa yang sudah baik selama percakapan. Kalau yang sudah baik di percakapan itu kan eh, alur alur tirta pasti sudah terencana, di dalamnya ada tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu kita menggunakan coaching ini dengan alur tirta agar lebih terstruktur. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan kalau menurut saya, eh, yang perlu ditingkatkan barangkali kalau menjawabnya itu langsung plong saja, jangan jangan pakai cara ragu-ragu apa nanti ini seperti itu, langsung plong saja, nikmati proses seperti itu. Kemudian yang dilakukan dalam kondisi presence yaitu kehadiran penuh, saya tetap fokus dalam penjelasan coaching saya dan fokus terhadap permasalahannya coachnya saya. Saya tetap fokus memperhatikan apa permasalahannya dia itu. Saya hadir, ya. Saya juga melakukan langkah-langkahnya, saya menikmatinya dengan mendengarkan dengan rasa, terus berempati seperti itu. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Untuk ditingkatkan itu mungkin lebih sering praktik lebih baik seperti itu. Kemudian kepada teman-teman untuk mempelajari alur tirta lagi itu agar lebih terarah sekali seperti itu untuk menghadapi demonstrasi kontekstual nanti. Kemudian yang perlu saya tingkatkan itu lagi mungkin saya lebih menerima umpan balik dari coach, memperhatikannya sebaik-baik mungkin dari permasalahan itu agar lebih terarah saya ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan coach kepada coach saya seperti itu. Kemudian refleksi saya pada kesempatan ini, saya lebih memperhatikan dengan ya seperti tadi, memperhatikan dengan rasa. Yang perlu saya tingkatkan adalah eh, menggali menggali lagi potensi diri dari coach saya yang perlu saya tingkatkan lagi seperti itu. Pokoknya menggali secara natural lagi permasalahan dari coachnya saya supaya timbul potensi dirinya bahwa dia memang bisa seperti itu. Siap. Jadi sekian refleksi dari kami. Jadi Dari bagaimana ini Ibu Fasil? kelompok dua, Dua. dua dari kelompok dua. Mungkin masih di room lain Ibu Fasil ini.
Iya. Iya, mengganggu kelas sebelah. Karena kebetulan ada hari-hari tertentu yang saya di kelas sebelah Coba saya tanya Ibu. Sudah selesai ya? Sudah Ibu, Bu baru Nurul sudah selesai? Oke, sudah. Sudah, Ibu, Saya barusan. bisa stop recording? Oh ya boleh Ibu. Sudah. Oke, oke. Saya dengan kondisi ini Selamat ketemu Ibu Nurul, Bu Fasil. saya dan teman-teman yang mendapat pekerjaan ini